Membaca Al-Quran merupakan suatu aktivitas yang intelektual dan spiritual yang fundamental dalam kehidupan umat Islam. Sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkenalkan nama saya Aulia Zahara dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman, akan menjelaskan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk kepada keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, nah kita harus tahu nih, apa sih definisi dari Al-Quran itu? Secara terminologi, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qoro'a, yang artinya membaca atau mengumpulkan. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran adalah bacaan atau kumpulan-kumpulan kalam ilahi yang dibaca oleh umat Islam untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini mempunyai 4 fungsi. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umat Islam. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat kedua. Nah, yang kedua yaitu Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana telah diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Nah, yang ketiga yaitu Al-Quran ini sebagai rahmat sebagaimana telah diterangkan dalam Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nah, yang terakhir, Al-Quran ini sebagai obat atau asyifa. Al-Quran ini bisa sebagai obat kesesatan, keraguan, dan kebodohan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 87. Al-Quran secara harfiah adalah bacaan yang paling sempurna. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Nah, mengenai ayat itu berbeda-beda pendapat para ulama. Quraisy Shihab berpendapat belum ada bacaan yang paling sempurna sesempurna Al-Quran ketika manusia belajar dan menulis ribuan tahun yang lalu. Nah, dengan ini kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran itu satu-satunya bacaan yang sangat-sangat sempurna dan belum ada bacaan yang sebanding dengan bacaan Al-Quran. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu keutamaan membaca Al-Quran di dalam hadis. Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin, beliau mengkhususkan satu bab untuk keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di dalam kitab Riyadus Shalihin. Yang pertama yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis, an Abi Amamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Nah, dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan memberi syafaat di akhirat kelak." Nah, yang kedua yaitu barang siapa yang mengajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka ia adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis, yaitu diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Riwayat hadis Tirmizi. Nah, yang ketiga yaitu barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, nah dia akan bersama para malaikat nantinya. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, nah ia akan bersama para malaikat nantinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang terdapat di dalam hadis. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu keutamaan membaca Al-Quran di dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sini Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, yang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ini adalah yang pertama itu sebagai petunjuk, yang kedua itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tidak hanya itu, Al-Quran ini mempunyai keutamaan-keutamaan penting juga. Yang pertama, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, bukan hanya itu saja, Al-Quran ini juga sebagai rahmat dan obat ketika kita dalam kesesatan, keraguan, dan kebodohan. Nah, itulah beberapa keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran menurut di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya dan keberkahan yang akan didapatkan kelak di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.